Kasus COVID-19 meningkat, jemaah haji Jambi diimbau perketat protokol kesehatan. ...475 koperasi merah putih di Provinsi Jambi telah terbentuk. Produksi beras lokal di Kabupaten Batanghari belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Hazar Akbar kembali menjumpai Anda di Jambi hari ini, edisi Minggu 22 Juni 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Hazar Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah negara tak menjadi penghalang kepulangan jemaah haji Provinsi Jambi ke tanah air. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada jemaah haji, Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mengimbau seluruh jemaah untuk memperketat protokol kesehatan. Ribuan jemaah haji Indonesia mulai kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Namun, kepulangan jemaah haji pada tahun ini diwarnai kekhawatiran akibat meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto mengatakan, meningkatnya kasus COVID-19 tak menjadi penghalang kepulangan jemaah haji Provinsi Jambi ke tanah air. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada jemaah haji, Kanwil Kemenag Provinsi Jambi telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada jemaah haji yakni dengan melakukan screening menggunakan scan thermal suhu badan di setiap pintu masuk bandara di Indonesia, termasuk di Bandara Hang Nadim Batam dan Bandara Sultan Taha Jambi. Mahbub Daryanto mengimbau seluruh jemaah haji, khususnya yang sedang batuk pilek, untuk memperketat protokol kesehatan COVID-19. Wah, nanti ada scan thermal ya, untuk suhu badan, karena memang deteksinya itu kan dari badan ya. Jadi memang kalau suhunya melebihi dari 37 derajat ya terpaksa kita ambil dulu, kita periksa ulang gitu. Kalau yang lain mungkin insya Allah enggak. Dan ada protap di Sisko Hat Haji itu ada kesehatan. Misalnya ada kalau harus karantina kan nanti diupdate di karantina. Dan fasilitas kesehatan kita ini mulai dari Dinkes Provinsi, dari BKK, dari Puskesmas, seluruh sampai di mana domisili jamaah itu tetap memantau selama 21 hari. Berdasarkan data Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, jemaah haji Provinsi Jambi yang dijadwalkan tiba secara bertahap mulai 25 Juni hingga 7 Juli 2025. Mayoritas jemaah haji Provinsi Jambi saat ini dalam keadaan sehat dan siap pulang. Cynthia Dwi Anggraini, M. Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kemenag Batanghari akan menggandeng pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan para jemaah haji yang pulang ke daerah dalam kondisi sehat dan terbebas dari wabah COVID-19. Kasih Haji dan Umroh Kemenag Batanghari Helmi memastikan, saat ini 198 jemaah haji Batanghari dalam keadaan sehat. Seluruh jemaah Batanghari yang tergabung pada kloter 24 itu masih berada di kota Mekah. Nantinya jelang kepulangan jemaah ke tanah air dan daerahnya, petugas kesehatan haji diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara ketat. Untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 masuk ke Indonesia, khususnya Batanghari, Provinsi Jambi lewat jemaah yang baru saja selesai melaksanakan ibadah haji. Helmi meminta hasil pengecekan kesehatan dapat disampaikan kepada petugas haji untuk memberikan keamanan kepada masyarakat, khususnya pihak keluarga yang menjemput jemaah haji saat kepulangan nanti. Helmi menambahkan pihaknya akan terus memantau kesehatan para jemaah haji selama di Mekah melalui laporan rutin petugas ataupun pendamping haji yang selalu memantau aktivitas jemaah. Adi Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi terkini terkait kegiatan jemaah haji yang tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi, Bapak Haji M. Nuh, langsung dari Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, Pak Nuh. Waalaikumsalam, selamat siang waktu Saudi. Baik Pak Nuh, terima kasih telah kembali bergabung di Jambi hari ini. Pak Nuh, bisa dijelaskan seperti apa saat ini kondisi fisik dan juga mental para jemaah haji pasca puncak ibadah haji, Pak Nuh? Alhamdulillah, kondisi jamaah pasca haji, alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun ada beberapa jamaah yang masih dalam kondisi kelelahan, tapi masih bisa melaksanakan umroh sunnah dan ziarah di Kota Mekah. Baik Pak Nuh, apa layanan yang diberikan oleh Klinik Haji Indonesia kepada para jemaah selama ini, Pak Nuh? Alhamdulillah, pelayanan oleh petugas kloter, awalnya dari petugas kloter memberikan visitasi, kemudian membuka layanan kepada seluruh jamaah per kloter. Kemudian andai kata nanti ketika pemeriksaan tersebut tidak sanggup ditangani oleh petugas kloter, nanti akan dirujuk ke sektor, kemudian ke sektor Kedaker sampai ke KHI. Kalau tidak sanggup baru dioper ke rumah sakit yang ada di Arab Saudi, di Kota Mekah khususnya dan Kota Madinah. Ya, jelang 2 hari menjelang kepulangan ini, ibadah sunnah apa saja Pak Nuh yang banyak dilakukan oleh para jemaah haji? Menjelang 2 hari, beberapa hari akan ada kepulangan, kemudian ada yang ke Madinah, yang di aktivitas yang dilaksanakan jemaah adalah yang pertama umroh sunnah, kemudian nanti pas terakhir, pas mau keberangkatan itu melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Apakah terdapat tantangan khusus yang dihadapi oleh para jemaah selama menjalankan ibadah ini, Pak Nuh? Alhamdulillah tantangan khususnya yaitu cuaca. Karena cuaca sangat ekstrim, sekarang masih kondisi 49-48 derajat Celcius untuk siang hari. Ya, bisa digambarkan Pak Nuh seperti apa antusiasme masyarakat dan juga para jemaah yang saat ini melaksanakan ibadah menjelang kepulangan ke tanah air, Pak Nuh? Karena ibadah ini ibadah fisik, otomatis harus menyiapkan stamina yang baik dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Karena perjalanan, apalagi kita di sektor 1, 2, 3 yang berada di Shisha, yaitu memakai bus selawat yang 24 jam selalu beroperasi untuk ke Masjid Haram. Dan ke Masjid Haram juga kita harus berjalan sekitar 1 kilo sampai 2 kilo baru mencapai ke pelataran Baitullah untuk melaksanakan sholat berjamaah atau melaksanakan tawaf sunnah atau melaksanakan tawaf sa'i dan tahallul. Jadi tantangan adalah fisik harus stamina yang baik. Ya, Pak Nuh melaporkan langsung dari Tanah Suci Mekah. Semoga para jemaah selalu diberikan kekuatan dan juga sampai ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, terima kasih Pak Nuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. 475 dari total 1.585 target pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi dinyatakan sudah terbentuk dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada akhir Juni 2025. 30% atau 475 koperasi dari total 1.585 target pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi dinyatakan telah terbentuk dengan kepemilikan akta notaris. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pedagang Provinsi Jambi, Sardaini, berdasarkan pendataan yang dilakukan. Saat ini masih ada 700 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang sedang dalam proses NPHK atau permintaan nama koperasi. Sementara selebihnya sedang proses badan hukum. Sedangkan untuk kendala masih belum optimalnya pembuatan akta notaris pada koperasi kelurahan. Terjadi lantaran di kelurahan tidak memiliki anggaran yang dapat digunakan dan membutuhkan intervensi khusus dari kepala daerah. Terkait dengan pembentukan koperasi Merah Putih, kondisi pada saat ini untuk desa kelurahan 1.585 kelurahan itu telah melaksanakan musyawarah desa kelurahan. Ini kondisinya pada saat ini sudah 100%. Tinggal lagi untuk proses sistem administrasi badan hukum. Sekarang sudah 30% lebih sudah menerima SK. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Koperasi dan UMKM optimis
Target pembentukan koperasi merah putih di seluruh daerah dapat selesai pada bulan Juni 2025 karena tahapannya dilakukan secara berjenjang. Nantinya akan ada koperasi yang menjadi percontohan dan berkemungkinan langsung mendapatkan bantuan pembinaan dari lembaga dana bergulir yang mencapai miliaran rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN aktif tidak diperbolehkan masuk ke dalam struktur kepengurusan Koperasi Merah Putih. Hal ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengingatkan terkait larangan bagi prajurit TNI Polri dan ASN aktif untuk tidak terlibat sebagai pengurus dalam Koperasi Merah Putih. Larangan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyebutkan bahwa badan usaha koperasi tidak boleh dikelola oleh mereka yang secara hukum tidak diizinkan menjalankan bisnis, termasuk di dalamnya prajurit aktif dan ASN. Kabid AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Fadrian Syah mengatakan, sesuai aturan tersebut prajurit TNI maupun anggota Polri serta ASN aktif tidak diperkenankan masuk dalam pengurusan Koperasi Merah Putih. Karena di dalamnya terdapat kegiatan, salah satunya simpan pinjam, yang masuk dalam kategori bisnis. Hal ini sesuai dengan regulasi yang berlaku tentang koperasi, TNI, Polri, dan ASN, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Pendirian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih itu regulasinya adalah Undang-Undang 25 tentang perkoperasian. Namun dalam hal pengurus dan pengawas pada Koperasi Merah Putih itu dilarang bagi anggota TNI maupun bagi anggota Polri dan ASN. Sementara itu bagi kelompok masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi Merah Putih dapat menyiapkan seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPBD Kabupaten Tebo imbau perusahaan aktif melakukan pencegahan karhutla. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih di Jambi hari ini. Antisipasi karhutla, BPBD Kabupaten Tebo mengimbau perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Tebo aktif dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Memasuki musim kemarau pada tahun 2025, berbagai upaya tengah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tebo dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain sudah menyiapkan peralatan maupun personil, pemerintah Kabupaten Tebo juga sudah menggelar pertemuan bersama TNI Polri hingga perwakilan perusahaan yang ada di Tebo. PLT Kepala BPBD Kabupaten Tebo, Ahmad Roni mengatakan, Kabupaten Tebo sudah menetapkan status siaga yang dimulai pada awal Juni hingga akhir Agustus 2025. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tebo telah mengimbau seluruh perusahaan untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Bahkan, pihak perusahaan juga diminta mempersiapkan para personil hingga peralatan kebakaran. Kita sudah sampaikan kemarin di rapat koordinasi, pertama bagi rekan-rekan usaha atau mungkin perusahaan untuk selalu mempersiapkan peralatan-peralatan yang hubungannya dengan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang kedua, sebagaimana kami tahu, di perusahaan-perusahaan itu kan sudah ada RPK, regu pemadam kebakaran. Nah, khusus untuk RPK ini kami berharap dari sisi perusahaan sendiri harus selalu memberdayakan mereka. Selain itu, pihak perusahaan diminta untuk berperan aktif penanggulangan bencana kebakaran sejak dini, baik itu sosialisasi hingga berkolaborasi dengan pemerintah desa dan kecamatan di wilayah perusahaan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus mempersiapkan pendirian sekolah rakyat. Sekolah dengan program khusus untuk memberikan akses pendidikan gratis ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Sosial dan 7 OPD terkait telah melakukan berbagai kesiapan untuk mendukung pembangunan program sekolah rakyat. Sekolah rakyat merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun Helbi mengatakan, program sekolah rakyat merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin. Melalui sekolah rakyat, keluarga yang kurang mampu akan dapat mengakses pendidikan yang layak. Tak hanya pendidikan, namun program sekolah rakyat juga dapat mengintervensi kesejahteraan masyarakat. Helmi menambahkan, sebagai kesiapan awal, Dinsos Kabupaten Sarolangun telah melakukan rapat bersama dengan pihak terkait seperti penentuan lokasi, rencana bangunan, jumlah siswa, kebutuhan ruangan, dan fasilitas pendukung lainnya. Jadi sekolah rakyat ini peruntukannya adalah untuk masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin, masyarakat SW. Intinya masyarakat tidak mampu. Nah, mereka akan diasramakan ya, di sekolah, dibangun sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nantinya proses pemilihan calon siswa dimulai dari verifikasi administrasi berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN dan data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah calon siswa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, upaya memenuhi swasembada pangan beras bagi masyarakat di Kabupaten Batanghari terus dilakukan. Namun hal ini belum dapat memenuhi permintaan pasar yang setiap tahunnya membutuhkan 27.000 ton beras. Hingga saat ini upaya pemerintah Kabupaten Batanghari dalam meningkatkan produksi pangan beras terus dimaksimalkan. Selain mendukung capaian swasembada pangan beras, langkah ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat lokal yang per tahunnya mencapai 27.000 ton. Petugas enumerator Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Tommy Rivaldi mengatakan, untuk sementara ini, rata-rata hasil produksi beras lokal Batanghari baru mencapai 12.000 ton. Produksi ini masih sangat kurang dari jumlah kebutuhan dan masih ditopang melalui pasokan beras dari luar daerah. Bukannya kita rawan, tapi kita itu produksi kita yang kurang dari kebutuhan yang ada. Misalnya kayak beras kita, kan kalau kebutuhan beras per tahun itu berdasarkan jumlah penduduk kita, itu rata-rata kita butuh sekitar 27.000 ton. Sedangkan produksi beras kita baru 15.000 ton. Dengan kekurangan produksi beras lokal ini tidak dikategorikan sebagai rawan pangan, karena ketersediaan beras masih aman dan mencukupi di pasaran dengan harga yang cukup terjangkau. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pada Mei 2025, Kota Muara Bungo mengalami deflasi 0,77%. Deflasi ini dipengaruhi penurunan harga pada kelompok makanan dan sayur-sayuran. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bungo, pada Mei 2025, Kota Muara Bungo mengalami deflasi monsumon sebesar 0,77%. Angka ini menunjukkan pelemahan tekanan inflasi dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, di mana inflasi mencapai 2,06%. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, Ardiansyah mengatakan, deflasi ini dipengaruhi penurunan harga pada kelompok makanan dan sayur-sayuran. Berbeda dengan perhitungan monsumon, secara tahunan atau year on year, Kota Muara Bungo mengalami inflasi 2,06% dengan IHK 108,89. Angka tersebut menjadikan Kota Muara Bungo menjadi daerah di Provinsi Jambi dengan inflasi tertinggi dibandingkan Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci. Sekarang kan karena deflasi itu disebabkan karena harga bahan makanan ya berupa sayur-sayuran itu memang rata-rata kami melihat turun ya. Jadi kalau kita lihat di pasar mungkin kelihatan bahwa harga sayur itu mengalami penurunan sehingga ya bisa mengakibatkan memang deflasi ya untuk kelompok makanan dan minuman. Nah, itu berasal dari harga-harga sayur-sayuran yang memang turun.
Inflasi tahunan di kota Muarobungo disumbang oleh sejumlah komoditas seperti emas perhiasan, tarif air minum PDAM, dan sigaret kretek. Sementara kelompok penahan laju inflasi yakni cabai merah dan bawang merah. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga Kabupaten Merangin menunggu perbaikan jalan rusak akibat longsor yang berada di 2 desa. Kerusakan infrastruktur tersebut dikhawatirkan semakin membahayakan para pengguna jalan. Jalan lintas Bangko Jangkat Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, dan jalan di Desa Kotorami, Kecamatan Lembah Masurai hingga saat ini belum diperbaiki dan dibangun turap setelah bencana longsor yang merusak kedua jalan tersebut. Meski akses jalan tersebut masih dapat dilalui kendaraan, namun kerusakan jalan ini dikhawatirkan semakin melebar dan membahayakan masyarakat serta pengguna jalan. Salah seorang warga, Soeharto, mengatakan, saat ini warga masih menunggu perbaikan jalan dan pembangunan turap untuk mencegah kembali terjadinya longsor di badan jalan. Soeharto berharap pemerintah cepat tanggap dalam menghadapi persoalan masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang diakibatkan bencana alam. Pertama di daerah Sekancing ada satu titik yang mengkhawatirkan. Yang kedua, pendakian Muara Siau. Itu sangat butuh tanggapan serius dari pemerintah yang terkait. Kemudian yang lain-lain seperti yang longsor saat ini, itu sangat perlu penanggulangan yang betul-betul dengan serius. Jalan lintas Bangko Jangkat berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi dari Dinas PUPR Provinsi Jambi, perbaikan infrastruktur jalan lintas Bangko Jangkat ini masih program tahun 2026. Sebelumnya, BPBD Kabupaten Merangin telah mengusulkan pembangunan bronjong turap di 14 titik dalam wilayah Kabupaten Merangin kepada BNPB, termasuk di Desa Sekancing. Namun, karena keterbatasan dan kebijakan efisiensi anggaran, upaya penanggulangan bencana ini belum dapat terwujud. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Kebudayaan Provinsi Jambi meluncurkan Festival Batanghari 2025. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Kita masuk ke dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, menjadi bagian penting dalam mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian Sungai Batanghari. Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johansyah secara resmi membuka kegiatan promosi pra-event peluncuran Festival Batanghari. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi Johansyah secara resmi membuka kegiatan promosi pra-event Festival Batanghari yang masuk dalam Karisma Event Nusantara tahun 2025 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Peluncuran agenda pariwisata nasional itu diselenggarakan di seputaran kantor Gubernur Jambi pada Minggu pagi. Johansyah mengatakan, Festival Batanghari merupakan agenda penting untuk terus meningkatkan partisipasi dan perhatian masyarakat dalam pemeliharaan maupun pengelolaan daerah aliran Sungai Batanghari. Membangun dan memaksimalkan partisipasi seluruh pihak dalam melestarikan Sungai Batanghari sejalan dengan upaya konkret pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkenalkan budaya daerah ke tingkat nasional dan internasional. Penyelenggaraan Festival Batanghari menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengenalan kearifan budaya lokal. Johansyah menekankan, masuk dalam kalender pariwisata nasional, Festival Batanghari ditargetkan bisa berdampak positif pada peningkatan pergerakan wisatawan yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena Batanghari ini merupakan salah satu budaya yang kita sampai hari ini masih menjadi ikon bagi Provinsi Jambi. Sungai Batanghari merupakan wisata yang kita lihat ini merupakan zaman dulu merupakan transportasi ya bagi masyarakat kita Jambi, kemudian juga merupakan pusat ekonomi Provinsi Jambi. Dan ini perlu kita lestarikan dengan kegiatan event ini, karena event ini juga kita juga
melaksanakan kegiatan lomba perahu hias ya, kemudian juga gerakan bersih Sungai Batanghari, kemudian juga kita membudayakan UMKM semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Festival Batanghari tahun 2025 akan dilaksanakan selama 8 hari dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2025 di ruang terbuka hijau Putri Pinang Masang. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun mulai gencar melakukan pencarian keberadaan naskah kuno. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih di Jambi hari ini. Saudara Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun mulai mencari jejak sejarah dari naskah kuno sebagai bagian penting dari warisan budaya daerah. Salah satu desa yang menyimpan peninggalan sejarah yakni Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cerminan Gedang. Naskah kuno berusia sekitar 1 abad ini bukan hanya benda mati yang usang dimakan zaman, namun merupakan jejak sejarah dan cermin spiritual masyarakat pada masa lampau. Salah satu desa yang menyimpan peninggalan sejarah naskah kuno yakni Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cerminan Gedang. Naskah kuno ini memuat aturan dan hukum adat, serta tapal batas antar dusun dan desa serta lainnya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun, Waldi Bakri mengatakan, pada tahun ini, pihaknya telah melakukan pencarian dengan menggali berbagai data dari tokoh adat, tokoh agama, para alim ulama, dan pemerhati sejarah terkait keberadaan naskah kuno. Naskah kuno ini akan didokumentasikan dan digali isinya sebagai bagian untuk melestarikan sejarah dan budaya daerah. Tujuan kami lain bukan kami untuk mengambil alih kepemilikan dan segala macam. Kami ikut membantu melestarikan ini. Ya mohon maaf kadang-kadang di tengah masyarakat kita naskah-naskah kuno dianggap tidak ada asli dan tidak ada arti. Padahal itu di situ rupanya ada aturan hukum, sejarah, adat istiadat, tatanan hidup ada di dalam itu. Waldi Bakri menambahkan, penelusuran dan pendokumentasian naskah kuno menjadi bagian dari upaya perlindungan identitas daerah agar tetap lestari hingga ke generasi selanjutnya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pembukaan kotak yang menyimpan naskah kuno dan pusaka desa di Desa Lubuk Resam harus dilakukan ritual khusus. Selain untuk menghormati naskah kuno yang disimpan, ritual ini juga dilakukan untuk menjaga keberkahan dan keselamatan warga desa. Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cerminan Gedang, Kabupaten Sarolangun, memiliki naskah kuno yang berusia lebih dari 100 tahun. Perjalanan dan sejarah desa tertulis di dalam naskah dan stempel tertanggal 25 September tahun 1902. Benda-benda kuno itu tersimpan di dalam 7 bambu kecil dalam sebuah kotak. Kotak yang dibuka harus ditutup dengan ritual adat dan tata cara khusus. Selain untuk mendapatkan restu dari leluhur, ritual yang dilakukan secara turun-temurun itu juga dilakukan untuk menambahkan kekuatan spiritual budaya. Juru kunci naskah kuno generasi ke-7 Desa Lubuk Resam, Kistalani mengatakan, selain menyimpan 1 buah batu asahan berbentuk loncong yang disebut sebagai nenek buyut, kotak tersebut juga berisi 1 lempengan tembaga kuning yang menyatu di dalamnya, yang diyakini sebagai penjaga naskah kuno. Dalam proses ritual, batu yang disebut nenek buyut bersama lempengan tembaga dimandikan dengan air hangat bersama dedaunan khusus. Bekas air mandi tersebut diyakini warga dapat menjadi obat. Paling tidak itu setahun sekali dibuka. Cara mukanya tadi itu dengan memandikan apa segala macam tadi. Itu dibaca oleh orang dulu dengan masyarakat. Nah, ini batas gitu. Dalam proses ritual, jika diizinkan, warga dapat membuka dan membaca naskah kuno dengan aksara Arab Melayu dengan tulisan tangan asli.
Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memuncaknya seni modern membuat seni tradisional kian tergerus. Akibatnya pengrajin kesenian turut terancam. Seni jaradan selalu lekat dengan sosok perwujudan ular besar yang dilakonkan dengan topeng besar. Topeng itu dikenal dengan barongan. Seiring perkembangan zaman, seni jaradan kian tergusur dengan seni modern. Hal itu berdampak pada perajin barongan. Salah seorang pengrajin yang masih bertahan adalah Hartono, 33 tahun, warga desa Sukabaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bermodal tutorial dari YouTube dan darah seni dari sang ayah, Hartono sudah mulai menekuni kerajinan mengukir sejak tahun 2017. Setelah bisa mengukir, Hartono mulai membuat barongan secara otodidak. Lamanya pekerjaan satu barongan sekitar 20 hingga 25 hari. Barongan dari kayu pula yang dibuatnya dijual dengan harga 2,5 hingga 5 juta rupiah, tergantung kelengkapan ukuran dan tingkat kerumitan barongan itu. Pemesan lebih didominasi oleh lintas usia. Per tahun, dirinya bisa memproduksi 3 hingga 5 barongan. Produk yang dibuatnya kini sudah menjamah masyarakat lokal hingga ke Pulau Jawa yang berminat dengan hasil karyanya. Selain itu, produk yang dibuatnya bisa ramai dicari jika ada momen tertentu. Otodidak ini, Pak. Otodidak. Karena memang ada rasa kita pengen buat, belajar. Kita kembangkan, kita lihat YouTube, kita tengok tutorialnya kan. Jadi kayak gini. Jadi kita kembangkan, alhamdulillah bisa jadi seperti ini. Hingga saat ini pemesanan barongan pun sepi. Hartono berharap kesenian seni jaradan topeng barongan bisa tetap eksis di kalangan anak muda di tengah gempuran kesenian modern. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudari, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazard Akbar. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.